Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya itu lemes, saudara. Ketika melihat orang yang saya banggakan seperti Cak Nun, seorang budayawan seperti Cak Nun, seorang saya anggap kiai seperti Cak Nun, lalu saya melihat sebuah video, isinya itu mencaci maki seorang pemimpin. Bahasanya, jadi apa ya? Dalam ceramahnya mengatakan Jokowi itu seperti Fir'aun. Itu saya sangat sangat nyesek. Saya lihat beberapa video itu. Saya itu sangat mengidolakan sesosok Cak Nun ya. Beliau seorang selain seniman, budayawan, saya anggap beliau juga seorang kiai. Ya, fansnya cukup banyak. Tapi melihat perilakunya ketika mungkar terhadap seorang pemimpin, terhadap seorang pemerintah, saya langsung auto kaget, auto kejang-kejang saya. Saya sangat menyayangkan sekali. Seperti ini contohnya ini. Perkenalkan produk inovasi terbaru dari Jepang. Wah, iklan. Kedewasaan rakyatnya, betul enggak? Bahkan juga algoritma pemilu. Saya misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang kita saiki. Wis ana sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, 9-10 saya kira. Wis ana sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim. Saiki nekon-nekon. Misalnya hasil pemilu itu kan mencerminkan tingkat kedewasaan dan ketidakdewasaan rakyatnya, betul enggak? Bahkan juga algoritma pemilu. Saya misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang kita saiki. Wis ana sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9-10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Nah, ya. Jadi negara kita hasil pemilu itu kan mencerminkan tingkat kedewasaan dan ketidakdewasaan rakyatnya, betul enggak? Bahkan juga algoritma pemilu. Saya misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang kita saiki. Wis ana sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Ya. Jujur, ulama-ulama atau kiai yang pendukungnya banyak, atau seorang tokoh seperti Cak Nun yang saya idolakan, ketika membuat statement seperti itu kan, ya saya memiliki kewajiban lah. Saya memiliki kewajiban bukan sebagai santri atau bukan sebagai jamaah. Untuk ini saya mengingatkan, lebih tepatnya saya sebagai sesama muslim mengingatkan Cak Nun ini sudah nggak patut. Kalau saat ini saya mempercayai beliau itu masih seorang ulama, itu sudah nggak patut. Kritis boleh, kritik itu boleh. Tapi kritis yang seperti apa? Kritik yang seperti apa? Apakah kritik itu membangun? Apakah condong mencaci? Apalagi sesosok Cak Nun ini kan seorang ulama, seorang kiai, seorang budayawan, seorang seniman. Saya rasa nggak elok dan nggak pantas. Nggak pantas sekali mulutnya
seperti mengajak orang lain, mengajak jamaah untuk membenci seorang pemimpin. Membenci orang lain aja nggak boleh, apalagi ini lebih-lebih seorang pemimpin. Saya miris, jujur saya miris, kok sekarang semakin kesini ulama-ulama, kiai-kiai kok muncul semakin tua bukan semakin dewasa. Semakin kesini semakin matang, bukannya semakin matang malah semakin lucu, semakin mentah. Ini nih fenomena apa gitu loh. Kami itu sebagai umat ya, sebagai yang lebih muda itu membutuhkan sesosok ulama, sesosok orang tua, sesosok kiai yang bisa mendinginkan suasana, bukan seperti Cak Nun ini. Entah, kalau dulu jujur, kalau seandainya ada orang-orangnya Cak Nun atau Cak Nun sendiri yang saya hormati, dulu jujur ketika dibentur-benturkan Cak Nun dengan politik, dengan yang lain-lain, ini saya anggap isu. Makanya saya tidak pernah membicarakan Cak Nun. Saya takut kualat karena saya menganggap beliau itu orang tua. Saya menganggap beliau itu seorang guru karena banyak sekali saya banyak belajar dari fatwa-fatwa yang disampaikan oleh Cak Nun ya. Tapi semakin kesini nih Cak Nun yang dulu itu saya anggap isu lah, tapi saya melihat saat ini saya melihat Cak Nun ini sebagai seorang seniman, sebagai seorang budayawan atau seorang kiai atau seorang ulama, makin kesini tidak semakin dewasa untuk mengajak umat, malah seperti lato-lato. Tahu nggak lato-lato itu adalah kesukaannya anak-anak yang membentur-benturkan. Ini saya sangat menyayangkan. Jadi mohon izin untuk mungkin jamaah atau muridnya Cak Nun atau Cak Nun sendiri kalau melihat video saya, jujur saya sangat menyayangkan Cak Nun. Romo Yai, saya sangat menyayangkan mulut Anda bisa sekotor itu. Padahal Muslim kan sudah jelas regulasi agama Muslim atau Islam ini kan sudah jelas mengatur bahwa kalau seandainya ada seorang pemimpin salah, ada tata caranya untuk memberikan nasihat. Seorang Fir'aun saja ketika sahabat Rasulullah diutus, sahabat diutus untuk bertemu Fir'aun, sejengkel-jengkelnya saja dengan cara yang baik. Kalau sudah dinasihati tidak bisa, doakan. Tetapi ini jauh sekali ya dari ajaran. Jauh sekali dari ajaran. Nah ini kadang-kadang ini sebetulnya ini agama dijadikan untuk kedok kemunafikan, atau memang betul agama itu dilestarikan, disosialisasikan, didakwahkan apa hanya untuk kepentingan pribadi. Seorang wali tidak seperti itu. Seorang wali, saya menganggap Cak Nun itu seperti wali. Insya Allah waliullah, tapi gugur seketika ketika mulutnya Cak Nun berkata-kata seperti itu, gugur. Keyakinan saya bahwa beliau seorang wali gugur sudah. Saiki nekon-nekon. Misalnya hasil pemilu itu kan mencerminkan tingkat kedewasaan dan ketidakdewasaan rakyatnya, betul enggak? Bahkan juga algoritma pemilu. Saiki misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang kita saiki. Wis ana sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saiki. Wis ana sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9. Cak Nun ini apa yang ia sampaikan ketika yang disampaikan benar,
itu namanya menggibah. Apalagi salah, itu namanya fitnah. Jadi dua-duanya tidak ada yang benar, Cak Nun. Cak Nun mohon maaf, Yai mohon maaf, kalau seandainya Cak Nun bilang bahwa Jokowi itu adalah Fir'aun atau seperti Fir'aun, kalau saja seandainya yang dikatakan Cak Nun itu benar, itu namanya ghibah. Ghibah, menggibah. Cak Nun menggibah. Kalau seandainya yang dikatakan Cak Nun itu nggak benar, itu namanya fitnah. Saya lemes, jujur Cak Nun, makanya saya tidak pernah merosting apapun dakwah-dakwah Cak Nun karena saya suka. Untuk saat ini seketika saya lemes, tulang-tulang saya seperti merotoli. Kok yo ada Cak Nun itu seorang kiai. Seorang seniman, masa yo mengatai seorang pemimpin, seorang presiden seperti itu. Ya. Sedih, merotoli balung saya, merotoli Cak Nun. Sedih. Alah, guru-guru mikir Cak Nun malah petengku kaliren kakek aneh. Alas, bodoh.